Aku pertama kali naik kereta api seumur-umur hidup itu baru di Jepang. Bayangin coba. Ya walaupun mungkin bagi orang biasa aja naik kereta, tapi bagi aku orang yang pertama kali naik kereta yaitu kayak pertama kali naik kereta adalah di Jepang gitu, nggak di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Tamara Pratiwi. Alhamdulillah aku masih semangat untuk memberikan hal yang aku punya untuk teman-teman semuanya. Dan aku harap juga teman-teman masih semangat dengan apapun yang teman-teman miliki, dan juga semangat dengan apapun tujuan teman-teman semuanya. Nah, kali ini aku mau bagi sesuatu hal, cerita juga ataupun mungkin tips dan trik kenapa kemarin aku bisa sempat lulus beasiswa Jepang pada tahun 2017. Jadi waktu itu aku dapat telepon dari salah satu dosen aku di kampus untuk bilang kalau aku wajib ke kampus. Padahal aku dari rumah itu udah siap-siap mau mandi. Dekan aku bilang kalau misalnya aku harus ikut untuk seleksi beasiswa ke Jepang. Dan aku kaget. Itu bagaimana seleksinya aku nggak tahu dan aku belum pernah. Yaudah, karena dipercayakan untuk menjadi salah satu wakil fakultas dan jurusan, ya udah aku mengiyakan dan insya Allah saya akan memberikan yang terbaik. Itu aja aku bilang itu aja kepada dekan aku. Malamnya aku belajar, aku tulis apa biasanya yang dipertanyakan oleh para interview kepada calon penerima beasiswa tersebut. Aku tulis, aku siapin jawaban-jawabannya, walaupun mungkin aku nggak tahu itu dipertanyakan atau tidak, tapi paling enggak untuk pertanyaan pasti ada kayak personal, kayak conversationnya yang harus dilatih lagi, kayak perkenalan diri, introduce, dan juga hal-hal umum yang harus kita ketahui. Mungkin teman-teman bisa baca di Google ataupun YouTube tentang pertanyaan umumnya. Dan selanjutnya juga setelah malamnya itu aku udah tulis, aku siapin juga baju yang akan aku pakai besok, karena aku nggak mau walaupun misalnya ini dadakan, tapi aku tidak mau kayak aku hanya pergi percuma ataupun biasa aja. Aku juga mau menampilkan yang terbaik untuk para interview aku. Ternyata kaget di situ juga ada dari fakultas aku, ternyata bukan hanya aku sendiri, tapi berdua. Aku kira aku sendiri, berarti kan peluangnya agak lebih besar. Aku memikirnya seperti itu. Ternyata ada 2 orang dari fakultas aku, jadi masing-masing fakultas itu ada 2 orang. Di UIN itu ada 8 fakultas, berarti sekitar ada 16 orang yang ikut ke sana. Dan mereka bilang kalau masing-masing fakultas tersebut melakukan tes pada sebelumnya. Ada yang dari syariah dan juga psikolog. Mereka mengatakan kalau seleksinya itu mulai dari jurusan hingga ke fakultas. Baru fakultas tersebut mengutus 2 orang untuk ke rektorat, gitu, mewakili universitas. Dan ternyata teman aku Sidika itu lulus ya. Udah setelah itu aku lihat saingan aku juga anak komunikasi, dan dia udah kayak pecinta Jepang banget. Wajahnya udah wajah Jepang, tuh senior aku 2 tahun di atas aku, entah 1 tahun, pokoknya dia tuh bahasa Inggrisnya bagus banget, aku akuin. Next, selanjutnya udah wawancara tuh gak terlalu lama. Cuma yang deg-degan itu adalah ketika awal kayak kita komunikasi, itu yang deg-degan banget gitu lah kan. Tapi setelah berjalannya waktu kita kayak mengerti interview kita itu siapa, baru kita bisa kayak memahami apa yang harus kita jawab. Aku jawab dengan semaksimal aku berusaha tidak menggunakan bahasa Indonesia sama sekali, walaupun mungkin pronunciation ataupun bahasa yang aku gunakan itu mungkin sedikit sulit dimengerti, tapi aku berusaha untuk menggunakan bahasa sehari-hari, tapi bahasa Inggris ya, bahasa hari-hari agar mudah lebih mengerti. Jadi conversationnya itu penting banget bagi aku, walaupun mungkin kayak grammar dan sebagainya itu kayak beradur lah ya, yang penting ngerti lah gitu. Next, selanjutnya 2 hari atau 3 hari kemudian diumumkan melalui email kalau nggak salah aku, itu diumumkan menjadi 4 orang dari beberapa fakultas untuk dikirim nilainya ke Kedubes Jepang yang ada di Jakarta, atau JICE-nya, penyelenggara program JICE, program Genesis Batch 4 tahun 2017. Dan di situ aku menduduki peringkat kedua. Bukan kedua sih, maksudnya perempuannya yang
perempuan yang pertama, karena 2 laki-laki 2 perempuan, aku perempuan yang pertama, dan Andika teman aku yang ke Jepang ini adalah yang pertama juga. Jadi kami masing-masing adalah yang pertama, yang mereka ini kedua. Aku kaget karena senior aku kok bisa jadi nomor 2. Aku berharapnya aku komunikasi berdua aja yang berangkat gitu. Tapi kan dari nilai mungkin aku nggak tahu juga. Alhamdulillah seminggu kemudian aku diumumkan mendapatkan 2 orang yang lulus ke Jepang. 2 orang lulus ke Jepang ini aku kaget dan harus mengatur dan mengurus apa, aku bingung karena banyak sekali yang harus kita urus, dari foto, visanya, ya walaupun visa itu diurus oleh penyelenggara, tapi kan aku yang newbie, tapi bagi aku yang pemula itu kayak aduh susah banget gitu loh, karena aku juga kuliah waktu itu ya, kerja di radio dan banyak sekali organisasi yang membuat aku kayak bingung waktu itu. Tapi aku berusaha untuk memanage waktu dan memilih apa saja yang harus aku pilih gitu. Selanjutnya udah aku urus paspor juga, ngurus sama Dika. Terus kami juga ngurus proposal untuk keberangkatan dan ikut untuk talk show di berbagai media sedikit ya, dan beberapa kali masuk koran ya, mungkin bisa aku tampilkan di sini mungkin nanti kalau ada ya. Jadi hal tersebut membuat aku bingung karena keberangkatan itu kalau nggak salah beberapa minggu gitu menjelang keberangkatan, tanggal 6 November 2017 aku berangkatnya pada saat itu. Jadi kami kumpul dulu di Jakarta, kami berangkat pada pukul 3 dini hari kalau nggak salah itu ya, berangkat perjalanan sekitar 8 jam lebih dari Terminal 3 Soekarno-Hatta, lanjut sampai kami ke Tokyo. Di Tokyo tersebut aku di dalam pesawat ya seperti biasa tidur, jadi mau kemanapun aku dengan semua yang aku jalan-jalan gratis, nggak pernah pakai biaya sendiri ya, maksudnya yang kalau prestasi kayak ikut event-event tersebut pasti dibiayain, nggak pernah bayar sendiri gitu. Jadi aku tidur nikmatin kelas eksklusif nah jadi aku nikmatin kelas eksklusif tersebut dengan membayangkan bagaimana negara Jepang tersebut. Sampai di Jepang kami dibawa salah satu ke restoran yang cukup aneh menurut aku ya. Kalau misalnya di Indonesia kita ke restoran Jepang, kita makan itu masih kayak ada rasa-rasa Jepang ala Indonesia. Nah, jadi rasa Indonesia tuh masih kerasa. Kalau di sana itu pure Jepang. Jadi aku tuh kayak kaget banget perutnya, lidahnya. Ya namanya juga orang kampung ya kan. Orang kampung yang tinggal di kota dan pergi ke luar negeri gitu. Nah waktu itu aku makan di sana dan ternyata kami itu bertemu dengan orang-orang Papua yang ngikutin batch 3 Genesis juga. Jadi kami itu satu bus sekitar 30 orang gitu. Jadi sama Indonesia, kami di sana batch 3 dan batch 4 itu gandengan. Ya, kami di sana aku tuh gak makan sama sekali, aku cuma cicip-cicip aja karena aku bener-bener kaget sama makanannya dan aku nggak bawa, karena di koper makanan-makanan yang harus aku makan itu di koper. Oke, norak banget kan. Dan ternyata bukan hanya aku aja, ke-11 orang ataupun teman-teman aku yang beragama Muslim itu nggak makan hal itu karena memang bagi mereka itu kaget sekali gitu. Itu beda banget dari makanan Jepang pada umumnya. Aku nggak pernah lihat sebelumnya makanan itu, tapi ada. Makan, dan kami juga pergi ke Tochigi, salah satu universitas yang terkemuka di sana, walaupun mungkin tidak terkenal di negara Jepang, tapi itu adalah salah satu universitas yang cukup membanggakan hingga anak-anak Indonesia tuh ada di sekolah di sana gitu, yang jurusan internasionalnya. Nah, di sana itu kami ke Universitas Utsunomiya dan di sana aku ngerasa dapat teman baru. Aku pronunciation-nya abal-abal, mereka bahasa Inggrisnya udah pasti banget. Aku punya teman namanya Nao. Sampai sekarang tuh masih aktif untuk komunikasi, bahkan di Instagram. Ada juga teman-teman yang lainnya, tapi aku dapet ya sangat luar biasa pengalaman di universitas tersebut sampai aku nggak bisa ngelupain hal itu. Selanjutnya setelah aku menyusuri Tokyo, kami langsung dibawa juga ke Miraikan, tempat museum robot-robot, dan belajar di sana. Di sana juga banyak sekali orang-orang yang
membuat kami penasaran dan langsung berinteraksi dan belajar di tempat-tempat lainnya yang mungkin sekitar Miraikan. Setelah itu kami dari Tokyo ke Tochigi 2 jam lebih ya, hampir 3 jam untuk bersama orang tua angkat kami di homestay. Jadi di sana aku mendapatkan orang tua yang sangat baik hati sekali, Okasan dan Otosan. Ini fotonya mungkin ada di sini. Dan mereka merawat kami itu 3 hari 2 malam kalau nggak salah ya di sana. Ya 3 hari 2 malam kami bertemu di sana dan melakukan interaksi seperti biasa, berusaha untuk menggunakan bahasa Inggris tapi mereka tidak bisa memahami karena petani mempunyai mobil yang sangat banyak sekali. Rumahnya biasa tapi untuk lokasi apa ya, kayak wilayah atau ladangnya itu sejauh mata memandang gitu. Jadi kayak sejauh memandang, rumahnya biasa saja, mobilnya banyak, ya itulah petani di Jepang. Itu sangat luar biasa. Kami diajak berkebun di sana, diajak fotografi dan hobi-hobi orang tua di sana bagaimana, kami diajak ke sana. Dan selain itu dari Tochigi kami ke Tokyo lagi, itu naik Shinkansen. Yang kemarin 3 jam naik bus, kami hanya beberapa menit aja dari Tochigi ke Shinkansen. Luar biasa. Aku pertama kali naik kereta api seumur-umur hidup itu baru di Jepang. Bayangin coba. Naik kereta api itu baru di Jepang. Ya walaupun mungkin bagi orang biasa saja naik kereta, tapi bagi aku orang yang pertama kali kereta yaitu kayak pertama kali naik kereta adalah di Jepang gitu, nggak di Indonesia. Gitu. Setelah itu kami juga belajar lagi ya ke salah satu kayak destinasi wisata di sana, belajar sejarah dan ke kuil juga. Nah di sana aku belajar dan ikut juga ritual-ritualnya, walaupun bukan berdoa ya, tapi ikut karena kita juga pendatang, jadi harus ikut aja. Melihat orang di sana yang menikah, nah aku lihat di sana semuanya. Dan kenapa kemarin itu bisa lulus Tamara? Karena katanya dari pronunciation-nya aku itu memang mungkin lebih bagus orang lain, tapi dari penguasaan apa yang ingin aku sampaikan itu berhasil untuk menarik para interview. Alhamdulillah, jadi pengalaman sangat luar biasa dan kami masih membangun silaturahim bersama orang-orang di Jepang dan juga teman-teman yang ada di program Genesis Beach 4. Mudah-mudahan teman-teman yang punya cita-cita ke Jepang bisa terlaksana. Dan kali ini aku juga mau ngajak teman-teman untuk punya mimpi ataupun salawat, tulis di bawah yang mau pengen ke Jepang. Insya Allah tahun ini ataupun mungkin tahun depan aku akan balik ke Jepang lagi. Mudah-mudahan, tidak mungkin kan. Dan ini semua perlu teman-teman tahu, Jepang itu adalah salah satu apa ya, kayak program khusus yang diadakan oleh SMA aku. Jadi aku tulis aku pengen ke Jepang. Walaupun aku nggak ngerti Jepang itu di mana, ya udah aku tulis aja. Ternyata dengan doa, dengan ditulisan semua tercapai. Terima kasih teman-teman, semoga apa yang teman-teman inginkan tercapai juga. Sama-sama kita berdoa untuk kesehatan dan juga kesempatan tersebut bisa kita dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.